Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sampai kepada manajemen sistem series kelima, yaitu Integrated Management System dan Internal Audit. Seperti sudah kita sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa manajemen sistem adalah seperangkat kebijakan, proses, dan prosedur yang digunakan oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa dia dapat memenuhi standar minimal yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Kalau yang ingin dicapai adalah kinerja terbaik dalam keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, maka organisasi bisa menerapkan SMK3. Kalau yang ingin dicapai kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka organisasi bisa menerapkan sistem manajemen lingkungan. Kalau yang ingin dicapai kinerja terbaik dalam layanan atau produk yang terjamin mutunya untuk kepuasan pelanggan, maka organisasi bisa menerapkan QMS, Quality Management System. Siklus PDCA cukup bagus digunakan dalam membangun ketiga manajemen sistem ini. Dimulai dengan Plan, Do, Check, Action. Bagian pertama dari video ini adalah IMS, Integrated Management System. Pada tahap plan, kita bisa melihat adanya komitmen manajemen puncak, membentuk tim implementasi IMS, memulai program kesadaran pelatihan, memeriksa mengidentifikasi kondisi saat ini, menentukan ruang lingkup dan kebijakan, membuat perencanaan, risiko, peluang, dan seterusnya. Komitmen manajemen puncak bisa diperlihatkan dengan menyediakan sumber daya finansial dan sumber daya manusia, mengintegrasikan manajemen sistem ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan. Di samping itu, komitmen manajemen puncak bisa diperlihatkan melalui suatu kebijakan, di mana kebijakan ini mengintegrasikan semua kebijakan manajemen sistem yang akan diterapkan. Target dan sasaran juga bisa disatukan dalam satu dokumen saja yang mengintegrasikan semua target manajemen sistem yang diterapkan. Membuat dokumentasi Integrated Management System disatukan seperti manual, proses, prosedur, SMK3, SML, QMS untuk dokumen kontrol, equipment kontrol, data kontrol, internal audit, dan manajemen review. Satukan saja. Seperti contoh-contoh berikut ini. Insya Allah, semua manajemen sistem ini bisa kita satukan menjadi satu manajemen sistem saja, yaitu Integrated Management System atau sistem manajemen terpadu. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua dari video ini, yaitu Internal Audit. Seperti yang pernah kita singgung pada video-video manajemen sistem sebelumnya, bahwa internal audit adalah elemen wajib yang harus dilakukan dalam menjalankan semua manajemen sistem. Karena itu, proses atau prosedur internal audit bisa diintegrasikan menjadi satu untuk semua manajemen sistem. Dan salah satu sumber daya yang harus disiapkan oleh manajemen puncak adalah tim audit yang terlatih. Audit adalah suatu proses pemeriksaan yang bersifat sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menguji setiap aktivitas organisasi berdasarkan bukti-bukti yang objektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian aktivitas yang dijalankan dengan aturan prosedur, proses yang diberlakukan, untuk melihat sejauh mana efektivitas aturan tersebut dijalankan, untuk melihat apakah aturan proses atau prosedur yang dibuat cocok untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajemen sistem audit adalah alat untuk mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan manajemen sistem terhadap persyaratan yang ditetapkan dan sekaligus mengevaluasi keefektifannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 macam tipe audit, yaitu audit pihak pertama, yaitu internal audit, audit pihak kedua, yaitu audit oleh customer atau supplier, dan audit pihak ketiga yang biasanya dilakukan oleh lembaga penguji
atau lembaga sertifikasi. Ini foto saya sedang mengaudit supplier. Nah, ini audit tipe apakah? Dan ini adalah foto ketika organisasi saya sedang diaudit oleh customer. Ini audit tipe apakah? Walaupun ini adalah internal audit, tapi dia juga harus terorganisir dengan baik. Itu sebabnya organisasi harus membentuk tim internal audit atau menyiapkan orang-orangnya yang terlatih untuk jadi auditor. Di antara para auditor ini sebaiknya harus ada yang berkualifikasi sebagai lead auditor. Apa tugas dan tanggung jawab lead auditor? Dia harus memimpin tim audit dalam melaksanakan audit, mengingatkan seluruh tim audit mengenai jadwal, menyusun rencana, melaksanakan, melaporkan, mendistribusikan hasil audit kepada manajemen puncak, berpegang teguh pada azas profesionalisme dan kode etik, dan tetap menjaga kerahasiaan organisasi terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Sedangkan auditor bertugas membantu tim membuat rencana, melaksanakan, membuat laporan dan mendistribusikannya, dan juga dia harus berpegang teguh pada azas profesionalisme dan kode etik, dan tetap menjaga kerahasiaan organisasi. Internal audit juga punya siklus hidup, life cycle yang dimulai dengan planning, eksekusi, laporan, dan follow-up action. Pada tahap planning, organisasi harus merencanakan kegiatan internal auditnya agar dapat berjalan lancar dan memenuhi sasaran dari kegiatan audit tersebut. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya adalah tujuan dan ruang lingkup audit, personal pelaksana audit, siapa mengaudit apa, tugas dan tanggung jawab yang jelas, jadwal audit, dan seterusnya. Di tahap planning ini juga harus ditetapkan lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit tersebut. Opening meeting berapa lama, pelaksanaan auditnya berapa lama, pembuatan laporan, terus closing meetingnya berapa lama, harus dipersiapkan. Dan itu bisa dipersiapkan melalui internal audit agenda yang jelas dan terperinci. Di tahap planning ini juga para auditor harus mempersiapkan checklist, report form, standar prosedur, audit schedule, notebook, logbook, dan clipboard kalau diperlukan. Para auditor juga harus mempersiapkan diri sebelum melakukan audit, yaitu mempelajari proses prosedur apa saja yang terkait dengan ruang lingkup yang akan diaudit, desk study. Selanjutnya, auditor sebaiknya juga mempersiapkan diri dengan membuat checklist, tapi harus diingat bahwa checklist hanya merupakan alat bantu bagi auditor. Secara minimal, checklist harus berisi hal-hal pokok apa saja yang akan ditanyakan atau akan dilihat selama audit berlangsung. Setelah tahap planning selesai dengan matang, kita masuk ke tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan audit. Pada tahap ini, kita akan melakukan desk study lagi, kalau diperlukan, melakukan plan tour, melakukan wawancara, dan seterusnya. Pada saat melakukan desk study, harus dilihat juga apakah dokumen terkontrol atau tidak. Mulailah melakukan audit dengan rileks kalau memungkinkan. Jangan duduk berseberangan dengan auditi, tapi duduklah bersebelahan. Ingat, jangan bersikap seperti melakukan interogasi. Periksa keterangan auditi apakah sesuai dengan requirement dalam prosedur. Periksa data atau rekod apakah sesuai dengan yang ditetapkan dalam prosedur. Ada psikologi audit yang perlu diperhatikan. Auditi akan bereaksi terhadap auditor dalam cara yang berbeda dan dapat berubah dengan cepat. Auditor harus mampu menangkap sinyal yang dipancarkan oleh auditi, stres, nervous, melawan, ulur waktu, dan lain sebagainya. 3 sifat auditi yang harus diperhatikan oleh auditor setidak-tidaknya, yaitu pasif, agresif, dan asertif. Ciri-ciri orang yang pasif tidak mampu mengekspresikan keinginan, pikiran, dan perasaannya, tidak mampu menegakkan haknya, suka berlaku tidak jujur, suka menyesali, malu-malu, selalu berusaha menghindari konflik, dan menyerahkan masalah dan tantangan kepada orang lain. Sedangkan orang yang agresif itu suka melanggar hak orang lain, menunjukkan keinginan, pikiran, dan perasaan dengan cara yang kurang pantas, tidak peduli pada perasaan orang lain, tujuannya hanya untuk menang, kalau perlu dengan mengorbankan orang lain.
Yang paling enak itu kalau ketemu auditi yang asertif, yaitu orang yang tidak mau melanggar hak orang lain, menunjukkan keinginan, pikiran, dan perasaannya dengan cara yang baik dan pantas. Dia bisa berkata langsung, dia jujur, berusaha mencapai win-win solution. Nah, enak kan? Auditor juga mesti memiliki kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak dimiliki orang lain, seperti mampu merencanakan, agar tugasnya melakukan audit dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Jadi dia harus mampu membuat perencanaan yang baik. Auditor juga harus mampu berkomunikasi, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh auditi. Auditor juga harus dapat bekerja sendiri, bebas dari ketergantungan kepada rekannya, apalagi kepada auditinya. Karena itu, seorang auditor dituntut untuk dapat menetapkan keputusan seobjektif mungkin berdasarkan keterangan-keterangan yang diperolehnya yang didukung oleh bukti-bukti otentik. Auditor juga harus memperlihatkan kepercayaan diri yang tinggi di depan auditi. Auditor harus mampu memperlihatkan bahwa dia juga mengerti bidang yang sedang diaudit. Untuk itu, sebelum melakukan audit, auditor harus terlebih dahulu memahami prosedur atau standar yang akan diauditnya. Seorang auditor juga harus menjadi pendengar yang baik. 75% pekerjaan auditor adalah mendengarkan, karena dari mendengarkan dia akan memperoleh sesuatu. Karena itu, agar bisa menjadi pendengar yang baik, auditor juga harus menjadi orang yang bisa sabar. Tapi dia juga harus tahu kapan menghentikan pembicaraan auditinya, terutama kalau keterangan yang diberikan oleh auditi sudah melenceng dari pokok permasalahan yang sedang digali. Auditor juga harus mampu membuat laporan yang baik, yaitu laporan yang tidak bertele-tele, memberikan referensi yang lengkap, sehingga penerima laporan auditi mengerti apa dan kenapa terjadi finding atau non-conformance. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh auditor, yaitu berlaku sebagai seorang interrogator, berargumentasi dengan auditi, menciptakan opini, gampang terpengaruh, kaku, tidak memperlihatkan minat, loncat ke kesimpulan sebelum mendapatkan cukup bukti, suka cepat percaya dengan apa yang didengar, dan lain sebagainya. Ketika melakukan interview dengan auditi, minta auditi menjelaskan apa saja tanggung jawabnya dalam area yang diaudit. Berikan pertanyaan terbuka, jangan memberikan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Misalnya, bagaimana Anda melakukan pengetesan terhadap bahan baku? Dapatkah Anda menunjukkan kapan monitoring terhadap kualitas lingkungan dilakukan? Beri kesempatan kepada auditi Anda untuk berpikir, tapi waspada dengan tipe orang-orang yang suka mengulur waktu. Dan penting dilakukan, auditor harus selalu membuat catatan dari interview ini. Jangan mengandalkan daya ingat. Finding atau temuan harus berdasarkan fakta yang objektif, harus jelas dan meyakinkan, harus menjelaskan requirement dari prosedur mana yang tidak dipenuhi, harus memberikan contoh yang jelas, dapat diterima sebagai finding oleh auditi. Ada tiga kategori finding, yaitu major finding, minor finding, dan yang ketiga adalah observation atau improvement atau disebut juga dengan nice to have. Major finding itu temuan yang bersifat kritis berdasarkan pada tidak ada sistem. Ada sistem tapi tidak diterapkan. Ada sistem diterapkan tapi terjadi kesalahan berdampak besar terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan dan atau lingkungan dan atau kualitas. Sedangkan minor finding itu temuan yang tidak bersifat kritis dan tertutup pada satu bagian saja. Sementara observasi itu potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi di kemudian hari jika tidak dilakukan tindakan pencegahan dari sekarang. Sekarang kita masuk kepada bagaimana menuliskan finding. Tuliskan finding dengan jelas. Misalnya, alat ukur laboratorium T001 tidak dikalibrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada prosedur Q 0011 revisi 7 paragraf 31. Hindari generalisasi. Alat ukur di laboratorium tidak dikalibrasi. Lah, alat ukur yang mana? Berdasarkan prosedur apa?
Misalnya lagi, finding sebagai berikut. Tidak ditemukan catatan pemeriksaan untuk bulan Januari dan Februari 2011 pada APAR nomor 20 di TPS 1. Jangan mendramatisir finding tersebut dengan menuliskan tidak ada pemeriksaan terhadap alat pemadam api ringan di TPS nomor 1. Jangan menuliskan finding dengan mengemukakan opini Anda sebagai auditor. Misalnya Anda menuliskan begini, seharusnya pH meter online di outlet Lagon sudah dilaporkan sejak Agustus 2011. Itu tidak bagus. Menuliskan finding juga jangan dengan menyalahkan. Misalnya Anda menulis seperti ini, personal maintenance yang bertanggung jawab melakukan kalibrasi TI001 tidak melakukan tugasnya seperti yang diatur oleh prosedur P0011. Hindari menyalahkan seperti itu. Di antara waktu break atau pada tahap akhir audit, lakukan pertemuan auditor untuk melakukan evaluasi terhadap hasil temuan audit, mencatat hasil temuan audit ke dalam daftar periksa audit, mempersiapkan laporan finding dan ketidaksesuaian untuk pertemuan penutup atau dikenal dengan istilah closing meeting. Pada closing meeting jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada para auditi. Di sana tim audit nanti akan menjelaskan seluruh hasil temuan audit ke auditi. Tim audit menyampaikan konfirmasi auditi atas hasil temuan. Dan jangan lupa menyediakan daftar hadir sebagaimana pada saat opening meeting. Selesai closing meeting tinggal membuat laporan. Auditor dipimpin oleh lead auditor harus membuat laporan internal audit sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Laporan internal audit kemudian diserahkan kepada manajemen puncak untuk di follow up. Oleh manajemen puncak, biasanya follow up ini dibawa ke manajemen review meeting. Demikian presentasi kita tentang Integrated Management System dan Internal Audit. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang ingin dibantu mendevelop Integrated Management System atau dibantu untuk melakukan Internal Audit, silakan kontak saya di 0877 7393 8413. Sampai jumpa pada video-video lainnya. Terima kasih. Wassalam.